Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab dosa loh. Oke. Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, ditambahkan ilmu, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Anda itu hebat loh ya. Masih pagi padahal udah cari ilmu, udah cari barokah. Kehebatan Anda harus diapresiasi. Tepuk tangan. Oke, kali ini saya akan sharing kepada kalian atau kepada Anda sendiri tentang pelajaran atau salah satu pelajaran di psikologi, yaitu inner child. Apa sih itu inner child? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Sebenarnya untuk inner child sendiri ini sih ada yang udah bahas ya. Ada banyak sekali konten-konten yang bahas tentang inner child ini. Tapi ya saya hanya ingin membagikan ilmu yang saya pelajari dari orang-orang. Sebelum itu, kalian harus tahu apa arti kata inner child itu. Inner terbagi dua kata, yaitu inner dan child. Nah, inner itu apa? Yaitu adalah tubuh seseorang. Nah, child yaitu anak kecil yang ada di dalam diri kita. Yang artinya apa tuh? Yaitu artinya dalam tubuh kita sendiri, walaupun kalian sudah besar dan sudah beranjak remaja, dewasa, ataupun sudah tua, ada yang namanya dalam tubuh kalian atau jiwa kalian, yaitu ada kalian di waktu kalian kecil, pas umur 0, ya umur 0 sampai 7 tahun di waktu alam bawah sadar, atau ingatan mulai terbentuk satu demi satu. Di waktu itulah orang tua harus mengasihi yang terbaik, pelukan, kasih sayang, mengasih pelajaran agama ataupun yang lainnya. Sekarang kalian udah mengetahui apa itu kata inner child itu. Dan ada satu hal yang penting yang mungkin saya akan sampaikan untuk orang tua yang punya anak yang umurnya masih kosong ya, masih nol ya, baru lahir aja intinya, sampai 7 tahun. Yaitu jangan bertengkar di depan anak kalian. Dan jangan di-label. Label intinya kayak ngomong kasar di depan anak kalian, atau itu yang ngomong kasar itu, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, itu jangan. Dan juga jangan dimarahin di waktu itu. Jangan dimarahin. Anak kecil itu di waktu segitu harus penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh kasih. Jadi jangan dimarahin. Kalau dia bersalah jangan. Sebelum dia balik jangan dimarahin. Sebelum dia balik. Kalau udah balik di umur 16 tahun itu boleh tuh. Boleh dipukul kalau dia salah, boleh intinya kayak dimarahin, itu boleh kalau di umur segitu. Tapi kalau di umur yang masih ya relatif masih kecil aja, masih anak-anak, belum balik, intinya belum bisa melahirkan, yang intinya belum bisa melahirkan anak gitu, atau mengambil anak orang gitu, belum bisa, ini jangan dimarahin sampai dia balik. Terusnya jangan pelit, jangan juga dimanjakan. Jadi ya sedang-sedang aja, jangan terlalu memanjakan, jangan terlalu pelit juga. Nanti kalau Anda pelit ataupun manjakan, nanti anak itu akan boros. Nah, contohnya kayak gimana sih? Kok anak bisa boros kalau kita pelit ataupun dimanjakan? Nah, sebenarnya pelit sama manjakan itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan terlaluan. Contohnya gini, kalian pelit kepada anak, pelit banget itu, nggak mau ngasih hadiah, nggak mau ngasih apresiasi, intinya dukungan, pujian, nggak mau ngasih sesuatu lah, intinya uang ataupun lainnya gitu. Nanti anak itu akan ngomong kepada dirinya sendiri, nanti kalau aku punya uang, nanti aku akan menghabiskan uang itu, beli ini dan beli itu. Mungkin di waktu itu dia belum sadar, itu anak kalian nggak sadar kalau omongan itu doa, bahwa omongan itu tuh apa, suatu perilaku gitu. Kalau kita kayak kita ngomong suatu tuh akan seperti doa gitu, perilaku. Jadi hati-hati dengan omongan kita. Nah, nanti anak itu kalau udah kerja dan dapat uang, dia akan menghabiskan gitu, jadi boros nantinya. Bagaimanapun caranya akan boros. Kalau nggak terapi, nggak segera diterapikan, nanti anak itu akan terus menerus boros. Punya uang keluar, punya uang lagi keluar lagi, itu akan boros. Jadi gitu.
Jadi wahai orang tua, buat kalian yang udah punya anak dari 0 sampai lebih dari 0 itu, jangan pernah melabel atau memarahi anak kalian. Tolong. Boleh memarahi, yang sudah pernah bilang tadi, boleh memarahi asalkan udah balik, udah punya dosa, udah punya tanggung jawab, udah bisa namanya kalau udah ninggalin sholat, dia kena dosa. Boleh memarahi. Tapi untuk melabel ya, untuk melabel umur berapapun itu, tolong jangan melabel anak kalian dengan sebutan kata-kata kasar, kata lainahan, tolong. Seperti contohnya kata-kata gini, kamu ya bodoh banget, gak bisa ngerjain ini, gak bisa ngerjain itu, dan ataupun kata-kata lainnya yang berkaitan dengan itu. Tolong jangan melabel anak kalian dengan kata-kata kayak itu. Karena nantinya jika kalian menyebut anak ini bodoh, anak kalian itu bodoh, nanti anak itu akan bodoh terus. Yang saya udah pernah bilang bahwa omongan apapun itu akan seperti doa. Jadi doa, omongan itu doa. Jadi berbicara yang baik kepada anak kalian, terus seperti anak kalian itu pengen curhat gitu, dengerin gitu, dengerin anak curhat, anak kalian curhat itu kayak gimana. Dan juga untuk curhat ada 2 tipe. Yang pertama yaitu curhat cuma ingin didengerin, gak butuh nasihat atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anak kalian. Jadi ya gak butuh gitu solusi, penyelesaian, cuma ingin dengerin aja gitu. Dan jadilah pendengar baik, yang baik untuk anak kalian, dan menggunakan kata-kata oh begitu, itu kenapa, ya jadi begitu ya ceritanya, itu siapa, dan juga kata-kata lain agar si anak merasa didengerin dan selalu ada untuknya. Dan tipe kedua, orang curhat butuh solusi. Bagaimana solusinya cepat selesai, bagaimana cara penyelesaiannya, masalah yang sedang dihadapin itu solusinya apa, kayak gimana selesainya. Orang curhat kayak gini butuh solusi, butuh pendapat, butuh banget bantuan dari kalian biar masalahnya cepat selesai. Kalian hebat loh, terpilih membantu orang lain. Semoga pahala Anda diterima di sisi Tuhan. Amin. Dan keluarkan solusi terbaik untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi orang ini. Berikan motivasi kepada orang ini biar semangat. Dan untuk tipe kedua ini, Anda harus banyak belajar dan berpengalaman yang masalah yang sedang dihadapi. Soalnya saya takut solusi yang Anda berikan tidak membantu orang lain, malah nyusahin, malah nambah parah masalah itu. Saya sharing aja nih, ada cerita seorang motivator yang membantu orang lain tapi salah memberikan pendapat solusinya karena orang ini tidak banyak belajar dari pelajaran di sekolah ataupun pengalamannya sedikit gitu. Jadi salah gitu pendapatnya itu. Pendapatnya kayak gini nih, waktu dapat menyembuhkan, atau tim hell, yang artinya dalam bahasa Indonesia waktu dapat menyembuhkan. Kata-kata yang ini salah gitu, kata-kata kayak gini. Sorry aja nih, saya terang-terangan aja. Waktu itu tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat menyembuhkan luka batin, tidak dapat. Kecuali luka batin itu kecil, gampang untuk menyembuhkannya, gampang untuk menyelesaikannya masalahnya. Contohnya kayak kehilangan uang 500, kan itu gampang dan kecil masalahnya, baru waktu itu bisa menyembuhkan. Nah tapi kalau masalah berat-berat kayak putus cinta itu susah gitu, waktu tidak dapat menyembuhkan, butuh terapi, butuh penyelesaian, butuh banget pertolongan kalian inilah orangnya. Kalau bukan kalian siapa lagi coba yang akan membantu orang lain belajar, memperhatikan orang lain, mendengar. Contoh-contohnya kayak yang sedang dihadapi itu berat masalahnya, kayak tadi ya, putus cinta, perselingkuhan, dibully, dan masalah berat lainnya. Dengan waktu aja nggak cukup. Saya masih heran gitu sama orang-orang yang bilang waktu menyembuhkan, waktu tidak menyembuhkan, malah akan teringat terus gitu. Buktinya apa tuh?
kalau waktu tidak menyembuhkan. Buktinya di Pantai Jompo. Kalian tahu Pantai Jompo itu? Saya itu ajak ngobrol gitu, ngajak ngomong kepada kakek nenek yang udah tua gitu, rentan gitu. Kakek dan nenek yang dibuang gitu oleh anaknya sendiri. Saya bukan fitnah ya, tapi kenyataan. Bukan fitnah nih. Dan ada tahu kakek dan nenek itu ngomongnya nggak berhenti gitu. 4.000 kata, 40.000 kata, 3.000 kata, banyak banget itu. Tentang masa yang sedang dihadapi, diulang-ulang terus. Berulang kali dia ngomong kayak gitu terus. Masalah yang sedang dihadapi itu. Dan saya masih heran, orang tua itu masih ingat gitu masalah yang sedang dihadapi. Sedetail-detailnya, padahal masalahnya udah lama gitu. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun tuh masih lama gitu. Udah lama gitu, tapi masih ingat gitu. Dan di sini buktinya bahwa kita tidak dapat menyembuhkan. Kakek dan nenek masih ingat waktu itu tuh. Sampai mati pun masih ingat gitu tuh. Masalah yang sedang dihadapi, pakaian baju apa gitu waktu itunya. Kucing apa di situnya. Orang-orang lihatnya kayak gimana. Hafal betul gitu. Sedetail-detailnya gitu ingatannya. Padahal udah tua. Sampai mati. Jadi waktu itu nggak menyembuhkan, luka batin itu nggak menyembuhkan luka. Kecuali yang saya udah ngomongin, luka-luka kecil, luka-luka sederhana, yang gampang selesainya gitu, itu bisa disembuhkan dengan waktu. Tapi masalah-masalah yang besar, gede gitu, kayak yang saya udah pernah bilang itu susah untuk menyembuhkannya kalau dengan waktu tidak dapat menyembuhkan, ya. Dan juga buat orang-orang tua yang di sana yang punya anak, tolong jangan bohong gitu. Karena ada orang tua gitu yang bohong kepada anak ya, bahwa kalau kamu dapat ranking 1, saya akan belikan PS. Nah, pas anak udah dapat ranking 1, nggak dibeliin. Itu kecewa berat gitu tuh. Udah usahanya udah kerja keras, udah berusaha sebaik mungkin, tapi nggak dibeliin. Tapi nggak dipenuhi kebutuhannya. Itu berpengaruh gitu tuh, kayak sakit banget itu tuh, perjuangan yang nggak dihargai. Tolong jangan gitu buat kalian ya, orang tua yang udah punya anak, karena itu berpengaruh. Yang kalian lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Kalau kalian lihat hasilnya, muji hasilnya doang, maka suatu hari nanti jika anak ini dapat nilai jelek, dia akan frustasi. Jadi yang dilihat itu proses dari si anak ini, bukan hasil, tapi prosesnya. Kalau Anda melihat hasilnya aja, akan bahaya, karena nantinya dia nggak mau berusaha, nggak mau bekerja keras, itu akan bahaya ke depannya. Puji dan apresiasi proses, bukan hasil. Saat dia dapat nilai jelek di akademi ataupun sekolah, puji dia dengan lebay, bermotivasi, bersemangat. Contohnya kayak gini, "Mak, aku dapat nilai jelek 40. Nak, nggak apa-apa, kamu dapat nilai jelek, yang penting kamu udah berusaha, udah memberikan yang baik dan bagus. Semangat ya sayang, kamu pasti bisa." Dengan kata kayak gitu langsung senang, minta ampun gitu, karena merasa diapresiasi, merasa dihargai. Walaupun dapat nilai jelek, anak pun bicara kayak gini nih, bicara kayak gini. Kalau kalian berapresiasi atau puji prosesnya, "Hebat ya mamaku, walaupun aku dapat nilai jelek tetap dihargai. Mungkin aku akan berusaha untuk mendapatkan nilai bagus agar mama senang. Aku pasti bisa memberikan yang terbaik." Kayak gitu tuh kalau kalian memuji prosesnya, mengapresiasikan prosesnya, bukan hasilnya. Yang kalian itu prosesnya, kalian puji itu prosesnya, akan kayak gitu nantinya, akan seneng banget gitu, gembira banget gitu tuh. Walaupun saya dapat nilai bagus gitu, diapresiasi, dihargai. Jadi kayak gitu. Contoh lainnya kayak gini nih, ini anak nih, "Mah, aku dapat nilai bagus loh." Nih mamanya nih,
Dapat nilai berapa nak? Anaknya 90 mah. Mamanya, oh bagus tuh. Dengar kata-kata kayak gitu, perasaan si anak langsung kecewa, langsung moodnya turun, nggak semangat lagi, kecewa berat, minta ampun di hati nih, sakit gitu tuh. Karena apa yang dipikirkan nggak sesuai harapan. Dia berharap papa atau mamanya senang, gembira. Tahunya kayak gitu. Tapi barang bicara ke temannya, kamu dapat nilai berapa tadi? 90. Keren kamu, Dit. Gila, saya cuma dapat 40 doang. 40 doang saya mau. Gila, saya ini bodoh banget gitu. Wah, hebat kamu. Kamu nih lama-lama bisa ilmuwan gitu. Jadi dokter, profesor. Keren kamu, Dit. Bisa dapat 90. Saya cuma dapat 40. Aduh, gimana sih? Gimana anak kamu nggak deket sama temannya? Temannya kayak gitu, diapresiasi lebih gitu. Jadi kalian tuh harus menghargai proses si anak itu, biar semangat, berusaha lebih baik lagi. Jangan lihat hasilnya kayak berapa gitu, jangan gitu. Lihat prosesnya, apresiasi prosesnya, bukan hasilnya. Oke? Jadi Anda tuh jangan salahkan anak dulu. Mungkin bisa saja kenapa anak bandel, kenapa anak nakal dan bodoh, itu mungkin salah Anda sendiri. Karena kebanyakan orang tua kebanyakan nih suka menyalahkan anak sendiri salahin. Itu juga belum tentu karena dia, belum tentu karena salahnya. Mungkin karena Anda sendiri atau pengaruh orang lain. Gak mungkin anak baru lahir udah nakal, udah rusak, udah bandel, atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak baru lahir ke dunia itu masih suci, masih bersih, belum kotor, terakhir dengan suci. Jangan salahkan anak dulu. Coba Anda ingat lagi, coba perhatikan lagi, Anda ingat lagi perbuatan apa yang Anda buat sampai dia kayak gitu. Contohnya kayak makanan baik enggak buat dia. Anda kalau punya anak dua, anak satunya diperhatikan enggak, adil enggak terhadapnya. Anak Anda, jangan Anda selalu perhatian banget terhadap anak kedua, ketiga, sampai keempat, lima gitu. Tapi anak ke satu enggak diperhatikan, enggak dikasih pelukan. Ini kayak, ya udah, buat apa saya merhatikan anak satu? Buat apa aku kayak gitu? Buat apa? Kan anak satu kan udah gede, udah bisa mikir sendiri, udah ada tanggung jawabnya. Kata-kata kayak gitu dan semacamnya bagi Anda baik, tapi bagi anak gak baik, gak adil gitu. Ada banyak nih curhatan yang saya terima dari anak satu nih real nih. Ini kenyataan nih. Anak satu tuh suka nih curhat dengan kayak gini nih. Orang tua saya tuh nggak diperhatikan, saya selalu nggak dihargai, nggak dapat kasih sayang. Orang tua saya tuh sering ngurusin adik saya, tapi sayanya enggak gitu. Ada yang kayak gitu tuh, banyak malahan curhatan dari yang anak satu itu, yang saya terima itu kayak gitu. Anak satu tuh kayak nggak diperhatikan gitu, banyak sekali, dan semacamnya tuh banyak tuh curhatan anak satu. Jadi Anda itu, wahai orang tua, walaupun anak Anda udah gede, udah besar, tetap dikasih pelukan, tetap kasih hadiah, dipuji, diusap rambutnya. Jangan Anda itu selalu kayak gitu. Anak satu nggak diperhatikan, anak kedua selalu diperhatikan, selalu dikasih sayang, tapi anak satu enggak gitu. Jangan kayak gitu ya. Dan juga ini penting, boleh muji anak, boleh dikasih hadiah jika ia berhasil mendapatkan sesuatu, atau dikasih hadiah atas kerja kerasnya dan proses yang ia perjuangkan. Malah bagus banget. Tapi ada tapinya nih, jangan berlebihan mujinya, jangan terus menerus muji gitu. Nanti yang awalnya baik jadi nggak baik. Karena kalau Anda muji terus, muji anak nih, anak Anda sendiri, atau muji orang lain dengan berlebihan, akan menimbulkan penyakit positif
Jadi kurang baik jika Anda puji terlalu berlebihan. Mungkin awalnya senang, gembira, tapi pada akhirnya jadi sebuah penyakit jika melakukannya terlalu berlebihan. Apapun yang berlebihan nggak baik, apapun itu harus ada kesan negatifnya. Jangan positif terus, nggak ada negatifnya, nggak ada yang menerima masalah atau musibah. Jadi bahagia terus, nggak ada tuh orang bahagia terus, harus ada masalahnya. Jangan bahagia terus, puji terus, itu nggak ada yang kayak gitu tuh. Anda kalau dipuji terus menerus nantinya akan capek sendiri. Yang tadinya semangat jadi lemas. Contoh kata-katanya, yang sabar ya, yang semangat ya, terus berjuang, kamu hebat loh. Awalnya mungkin Anda seneng, Anda akan bahagia, tapi kelama-lamaan kalau nerima kata-kata kayak gitu atau semacamnya terus menerus akan capek, pusing, insomnia nantinya. Jadi jangan terlalu berlebihan mujinya. Sama juga kayak makanan, Anda beli makanan mahal nih, Anda udah dapat makanan mahal itu, udah habis juga. Awalnya mungkin seneng, tapi kelamaan gak seneng. Sama juga hal lainnya, seperti beli motor, beli sepeda, atau beli yang lainnya itu akan sama juga. Awalnya mungkin seneng, tapi kelama-lamaan enggak gitu, kayak hampa gitu. Awalnya pengen dapet gitu, pengen dapet ini, tapi udah dapat ya gitu doang. Udah dapat ya gitu doang. Dan sifat kepercayaan juga berpengaruh yang Anda harus perhatikan. Dalam dunia ini ya, di dunia ini ada dua sifat utama dan sifat pendukung. Sifat utama itu apa? Ada dua, yaitu introvert dan extrovert. Introvert sebagai sifat yang penyendiri atau pendiam dan cool, dan extrovert sebaliknya. Kalau introvert itu sikapnya pendiam, tapi kalau ekstrovert sikapnya itu banyak bicara, ceria, dan humoris. Nah, kedua sifat ini Anda harus perhatikan agar kedepannya Anda tahu apa kemampuan dan bakat anak Anda dan perilaku apa yang Anda siapkan untuk anak Anda. Perhatikan pelakunya sejak kecil, perhatikan juga omongnya sejak kecil, perhatikan juga tingkah lakunya, nada bicaranya kayak gimana, gitu ngomong apa, ngapain aja sejak kecilnya. Kalian harus perhatikan dan cari tahu apa bakat anak Anda, kembangkan bakat itu. Cari tahu bagaimana anak ini bisa melakukan kayak gini, bagaimana anak ini itu bakat itu apa, harus cari tahu gitu. Misalnya bakatnya si anak ini itu suka melukis, Anda bantu dan kembangkan bakat itu. Dan selalu ingat ya, waktu yang saya udah bilang tadi, selalu puji prosesnya bukan hasilnya, untuk tetap menghasilkan karya yang baik, karya yang bagus dan memuaskan. Pesan juga buat orang tua yang di sana untuk cari ilmu agar Anda nggak salah paham sama sifat anak Anda, apalagi anak introvert yang suka salah artikan. Banyak banget ya orang-orang itu suka nyalain introvert gitu. Introvert kayak gini, introvert kayak gitu. Enggak, introvert itu bukan kayak gini, bukan kayak gitu juga. Anda tuh salah kaprah, Anda tuh salah salah artikan. Orang yang berilmu sama enggak itu pasti beda itu cara pandangnya. Jadi cari ilmu, ini kenapa gini, ini kok orang ini bisa kayak gini, ini kok kenapa gitu. Nah itu banyak sekali orang tua yang salah artikan itu. Saya akan berikan contoh dari kisah nyatanya. Banyak orang tua yang curhat ke saya, ataupun saya dengar dari orang lain, dari psikolog-psikolog lain yang pernah dengar curhat orang lain. Ada orang tua yang marahin anaknya, marah banget itu anak sama anaknya sendiri gitu. Nih anak ini nih punya sifat ekstrovert, Kalian tahu lah ekstrovert itu kayak gimana, kelakuannya gimana, banyak bicara. Introvert itu banyak bicara, humoris orangnya.
ceria, nggak kayak introvert, nggak kayak introvert ya. Nah, anak ini itu ngakuin suatu yaitu ketawa, ketawa-tawa, ketawa-tawa nggak jelas. Nah, ketawanya ini di acara penting. Orang tua ini ngajak anaknya di acara penting, ya acara-acara yang mewah-mewah. Intinya acara-acara yang butuh banget yang namanya sopan santun, butuh banget yang namanya nggak cerewet gitu, kayak perpustakaan aja. Acara-acara gitu, ada kan acara yang kayak gitu tuh, kayak yang mewah-mewah gitu, nggak butuh yang namanya apa ya, kayak tawa-tawa gitu. Intinya mah acara kayak gitu, acara penting gitu, kayak meeting gitu. Kalian tahu meeting? Kalian pernah ke meeting? Pernah ngelakuin meeting? Nah kayak gitu tuh acaranya. Nah, orang tua ini ngomong ke anaknya, kamu nih ya berisik terus, bikin malu mama aja. Mama gak suka kamu ketawa lebay-lebay kayak gitu. Ketawa itu dicicil nak, dicicil. Hehehe, bukan kayak hahaha gitu. Ketawa itu elegan, ketawa itu harus dicicil, ketawa itu harus nggak bersuara gitu. Dimarahin lah kayak gini kayak gitu. Saya nggak mau nggak mau jelasin lebih detail lagi tentang dimarahin kayak gimana, karena itu bisa aja melebel gitu. Saya nggak tahu, saya takut banget. Nah, atau contoh kisah nyata lainnya, sekarang introvert nih. Ada mama yang curhat ke saya kayak gini, Mas, anak saya itu gak mau keluar rumah, anak saya itu terlalu dingin kepada saya, dan anak saya juga gak mau bersosialisasi kepada orang lain. Gimana ya Mas? Gimana nih? Padahal ya bersosialisasi itu penting. Gimana tuh? Nah gini ya, jadi gini, buat orang-orang tua yang pernah ngomong gitu, introvert bukanlah broken home. Introvert itu suka me time. Me time kalian tahu? Me time atau sebut kesendirian. Introvert suka sendiri, suka baca buku sendiri, suka nonton sendiri. Yang berhubungan tentang kesendirian atau ketenangan itu introvert. Introvert bukannya nggak mau keluar rumah, tapi introvert lebih nyaman di rumah, bukan keluar rumah. Kenapa sih introvert itu nggak mau keluar rumah? Ada berapa alasan kenapa introvert nggak mau keluar rumah. Salah satunya karena malas banget itu untuk keluar rumah, atau nggak tahu mau ngapain keluar rumahnya. Kalian tahu nggak sih kalau introvert itu ngapain aja gitu ke rumah? Kalau dia gak ada tujuan yang penting, gak ada yang jelas gitu tujuannya yang penting itu, mau keluarin dari rumahnya kayak gimana, itu dia nggak akan keluar rumah. Jadi harus ada pentingnya gitu. Dia mau kemana nih? Dia mau ngelakuin apa nih kalau keluar rumah? Kayak gitu. Bisa aja gitu keluar, asalkan ada acara penting yang jelas dan tidak merugikan dirinya. Atau alasan lainnya yang membuat introvert gak mau keluar rumah. Bisa aja sih introvert itu keluar rumah, kalau kecuali rumahnya itu kebakar. Rumahnya kebakar, itu pasti orangnya pasti keluar. Mana ada sih orang yang menyalakan dirinya? Mana ada orang itu melukai dirinya? Gak ada itu. Oke, paham kan maksud saya? Nah itu. Dan juga saya akan menjelaskan kenapa introvert kayak dingin banget ke orang. Saya akan mau bilang bahwa introvert bukanlah dingin. Introvert itu bukan dingin, tapi cool. Dingin sama cool itu beda jauh. Jangan samakan cool sama dingin. Cool itu sifat baik, seperti fokus pada hal yang penting, atau ngomong bicara yang penting yang berguna buat orang lain ataupun dirinya sendiri. Jadi dia tuh fokus pada hal yang penting. Bahas lebih lanjut tentang sifat cool ya, karena itu akan memakan waktu lama. Jadi intinya itu sifat cool itu sifat yang baik yang hanya berfokus pada hal yang penting, belajar yang penting, hindari yang tidak berguna, hindari yang sangat tidak penting buatnya ataupun orang lain. Dia tuh ngomongnya seperlunya aja. Dia tuh ngomongnya hanya sepenting-pentingnya aja. Kalau ngomong yang penting atau nggak masuk akal, dia nggak akan ngomong gitu. Jadi sifatnya kayak Sigma kalian tahu?
Atau lebih jelasnya kalian bisa melihat atau memeriksa gitu artikel-artikel yang saya sebutkan, tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu. Contohnya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau kalian tahu kisahnya kayak gimana, dia itu ngomongin sepenuhnya aja, yang penting-penting dan yang baik-baik dia ngomong. Atau tokoh dari luar Indonesia seperti Albert Einstein. Kalian tahu kenal Albert Einstein? Itu siapa? Pasti kenal nggak Albert Einstein itu apa? Itu sama, ngomongnya seperlunya aja, sepenting-pentingnya aja, dan nggak banyak bicara ngomongnya. Ataupun Nicodemus, kalian tahu Nicodemus? Ataupun Oprah Winfrey, kalian tuh kenal Oprah Winfrey? Atau Bill Gates, ataupun ilmuwan lainnya, ataupun karakter-karakter cool lainnya. Cool itu bukan sifat dingin jadinya. Cool itu beda gitu sama sifat dingin itu beda. Ataupun tokoh dari film itu kalian tahu lah siapa, yaitu Thomas Shelby. Nah, Thomas Shelby juga sama, nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, langsung di the point aja gitu, langsung ke intinya aja. Dan buat kalian yang bilang cool kan dalam bahasa Inggrisnya dingin, oke, itu bahasa Inggris ya, ingat ya, itu bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa lain atau pelajaran lain itu beda banget. Contohnya kayak gini, bahasa tentang mangkok. Mangkok dalam bahasa Indo itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan atau alat. Nah, kalau mangkok ini dibahasakan di Jepang itu beda lagi. Mangkok di Indonesia kan itu sebuah wadah. Kalau mangkok itu di Jepang nih, mangkok nih di Jepang nih, itu seperti alat vital perempuan. Jadi beda gitu. Mangkok di Indo sama mangkok di Jepang itu beda bahasanya. Ataupun sifat zat. Sifat zat di Indo sama sifat zat di Islam itu beda lagi. Sifat Indo nih, sifat zat Indo itu seperti zat kimia, zat kalsium, terusnya zat besi dan lain-lainnya. Kalau kata-kata zat ini di pelajaran Islam itu beda. Itu beda banget, yaitu adalah hakikat Allah atau ekstensi. Ini buat untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Segala yang ada disebut zat. Jadi istilah zat Allah. Berarti keberadaan ekstensi Allah itu sendiri, bukan hal lain yang berhubungan dengan Allah. Nah, paham kan maksud saya? Kalau kalian belum paham, kalian bisa lah sering di Google. Jadi berbeda gitu. Sama juga dengan cool. Mungkin kalau di bahasa Inggrisnya dingin, tapi kalau di bahasa lain atau pelajaran lain itu beda banget. Jadi introvert itu bukan antisosial. Jangan samakan introvert dengan antisosial. Beda banget. Introvert sama antisosial itu beda banget. Introvert masih punya sifat peduli, masih punya sifat empatik. Contohnya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan punya empatiknya, punya pedulinya terhadap umat-umatnya di akhir zaman ataupun di akhirat. Punya sifat pedulinya. Saya agak kasihan juga kepada introvert sebagai karakter dingin, dibilang sebagai karakter dingin atau so dingin. Padahal introvert itu punya sifat peduli, punya rasa empatik, apalagi introvert pragmatis, punya sifat empati yang tinggi, luar biasa tinggi. Baiknya juga sama. Nah, dan juga saya juga akan menjelaskan kenapa introvert itu punya teman sedikit dan kenapa introvert itu malas bersosialisasi atau nggak mau bersosialisasi. Gini, introvert itu bukannya nggak mau berteman ataupun omong-omong sama orang lain, cuman dia itu selektif sama orang lain itu. Jadi nggak semua orang masuk kehidupan dia, nggak semua orang berteman sama dia, nggak semua orang. Jadi dia tuh milih-milih pertemanan. Dan bukan berarti dia itu sombong ya. Kadang-kadang nih introvert itu suka dibilang sombong. Sombong lu gak nyaut gua. Sombong lu. Tadi saya panggil-panggil enggak nengok-nengok. Sombong lu. Dan kata-kata lainnya. Bukan berarti dia itu sombong. Bukan berarti dia itu cuek, itu sombong, bukan. Dia tahu tapi ada suatu hal yang nggak bisa dia itu nyaut kamu gitu, nggak nyaut gitu. Jadi kamu tuh nyaut ke introvert nih,
Hai, misalnya namanya Andi deh, Andi, hai Andi, tapi dia nggak nengok-nengok gitu, nggak nyaut-nyaut gitu. Bukan berarti dia sombong, tapi dia ada suatu hal yang nggak bikin dia itu nengok ke kamu gitu, nggak nyapa dia ke kamu gitu, enggak. Ada satu hal gitu. Nah, sama juga pemilihan teman. Orang tua harusnya bangga sama orang atau anak yang selektif dalam berteman. Karena dia tuh nggak ngikutin tren, nggak ngikutin pertemanan yang jahat, yang nggak baik-baik gitu. Seperti pertemanan yang berjudi, pertemanan yang geng-geng motor itu, ataupun gangster-gangster itu. Nggak mau berteman sama orang yang bolos terus di sekolahnya, nggak mau berteman sama orang yang berbuat curang, contohnya kayak nyontek, lihat Google, dan sebagainya. Cuman orang tua ngasah anaknya doang. Bagaimana caranya anak ini selektif pada keburukan, bukan kebaikan. Ada tuh introvert yang selektif banget sama terhadap kebaikan, gak mau berteman sama ahli agama, gak mau berteman sama orang pinter, gak mau berteman sama orang yang baik, atau gak mau melakukan hal kebaikan. Jadi cuman mengasahnya bagaimana caranya anak ini selektif pada hal keburukan, bukan kebaikan. Nah itu introvert juga sebenarnya ngomong-ngomong aja gitu, sebenarnya emang ngomong, tapi dia tuh cuma diajak bicara. Kalau Anda ajak bicara dia, itu baru ngomong. Gitu. Jadi makanya kenapa introvert itu jarang ngomong, karena gak ada yang ngajak bicara gitu. Gak ada yang kayak suatu sejalur gitu itu ya, sejalur sama pemikirannya. Kalau Anda tuh nggak nyambung sama dirinya sendiri, pemikiran yang nggak nyambung, dia tuh nggak mau ngomong gitu, nggak mau akrab sama Anda. Jadi harus seambung gitu, maksudnya sejalur gitu pikirannya. Nah, introvert itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas seorang. Itu sebab kenapa introvert jarang bersosialisasi. Jadi introvert bisa bersosialisasi atau berteman dengan seorang, asalkan Anda bisa buat nyaman introvert tersebut. Introvert kalau udah nyaman ke Anda dan menganggap Anda bukan ancaman baginya, maka introvert itu akan mengeluarkan sifat aslinya gitu, dan humornya akan keluar, atau dia menganggap Anda sebagai prioritasnya atau disebut tujuan hidup untuk menikah. Pasti dia akan mendekatkan dirinya dengan Anda dengan cara yang ia punya, atau dia bersosialisasi dan berteman dengan Anda karena Anda itu penting baginya atau baik untuk dijadikan teman, ataupun alasan lainnya. Setiap introvert itu berbeda-beda alasannya kenapa dia tuh nggak mau berteman, itu berbeda-beda. Tapi alasan utama kenapa introvert itu nggak mau bersosialisasi atau berteman dengan Anda, yang saya pertama tadi tuh bilang itu, kenapa introvert itu jarang bicara, ya karena Anda itu nggak ngajak ngomong gitu sama introvert. Semua introvert nih, kalau dia nggak ada orang gitu ngajak ngomong sama dia nggak akan bicara, diem aja gitu. Nah, makanya kenapa kalau Anda pengen introvert itu bicara, itu kalian itu bermulai dulu, karena introvert itu nggak suka namanya bermula dulu gitu ngomongnya, nggak duluan ngomongnya, tapi Anda yang duluan ngomong ke dianya gitu. Nah, juga alasan kedua yang saya bilang tadi, buat nyaman introvert. Kalau Anda pengen berteman sama introvert, itu buat nyaman introvert itu. Semua introvert nih, kalau udah nyaman sama orang, dia itu akan dekat sama Anda atau sama orang itu gitu. Memang betul kata mama yang punya anak introvert ini, kita harus bersosialisasi. Emang bener, tapi nggak setiap hari kita harus bersosialisasi, nggak setiap hari kita harus kumpul-kumpul bareng, ketemu sama orang bareng gitu, nggak gitu, nggak setiap hari. Ada waktunya. Kita sebagai manusia harus berdiam diri, selektif, atau berfokus pada hal yang penting, atau bermeditasi, atau disebut afirmasi, dan belajar dan menemukan hal yang berguna bagi Anda atau orang lain. Tapi nggak setiap hari juga gitu. Kita harus berdiam diri atau belajar, menyendiri, introspeksi diri,
berendung sesuatu atau lainnya. Ada waktunya kita harus bertemu sama orang lain, ada waktunya kita harus bersosialisasi, kumpul-kumpul, ketawa-tawa bareng, makan bareng, mabar bareng. Jadi enggak setiap hari kita harus berdiam diri atau menghibur diri, ada waktunya. Kapan kita harus sendiri, dan juga kapan kita harus bertemu sama orang lain. Harusnya Anda bangga punya anak introvert. Siapa tahu anak Anda jadi ilmuwan, terhebat, terbesar, terkenal, atau menemukan suatu seperti ide, alat, atau teori dan ilmu baru. Karena kalau Anda tahu 92% penemuan hebat atau luar biasa datang dari kata sendiri atau menyendiri dan merenungkan sesuatu, bukan dari pemikiran dari kelompok. Tokoh salah satunya itu kayak Albert Einstein tuh, Nikola Tesla, atau penemuan lampu atau gratifikasi, aku lupa namanya apa. Itu datang dari sendiri, bukan dari kelompok. Ini adalah salah satu kelebihan introvert. Terkadang juga introvert itu sendiri ngapain, tergantung. Kalau dia merenungkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, kemungkinan kalau terus akan jadi ilmuwan. Itu juga didasari dari bakat anak itu sendiri. Oke, sekarang pembahasan ekstrovert ya. Yang orang tua tadi yang saya udah ceritakan kepada Anda tentang anaknya dimarahin. Buat orang tua yang kayak gini, tolong, saya hanya mau bilang bahwa biarin aja kayak gitu. Biarlah anak itu tersebut ketawa-tawa, jangan merusak kesenangan orang lain. Saya tahu bahwa itu mengganggu, tapi jangan dimarahin juga. Itu nggak baik. Itu juga akan merusak jiwa anak Anda sendiri. Apalagi masa kecil dimarahin, itu jangan. Saya akan jelaskan kenapa ekstrovert itu selalu berisik atau selalu cerewet dalam bicaranya, itu selalu banyak ngomong. Karena dia akan merasa lebih hidup saat berkumpul bersama orang lain. Dia sangat senang sekali, sangat bahagia banget jika bertemu dengan banyak orang baru, orang-orang yang lama juga sama. Karena baginya itu adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi ekstrovert hidup dari omongan, bukan dari pikiran. Kan kalau introvert itu dari pikiran hidupnya, kalau ini dari omongan. Selalu banyak bicara, selalu banyak gosip-gosip, selalu banyak omong-omongan. Jadi kalau ada orang nih ekstrovert di kelas kalian, itu pasti berisik banget gitu, pasti di kelas itu. Kalau ada orang-orang ekstrovert pasti berisik semua kelas itu. Nah, dan juga hal lain yang membuat ekstrovert itu banyak bicara, salah satunya kayak ekstrovert itu lebih suka bicara duluan, baru berpikir. Jadi lebih suka bicara dulu, baru berpikir. Kalau introvert kan itu berpikir dulu baru bicara. Nah kalau ini ekstrovert itu bicara dulu baru berpikir. Ekstrovert juga suka dengan bercandaan dengan siapapun itu. Dia juga suka dengan keramaian. Jadi ekstrovert itu suka banget sama keramaian, suka banget yang namanya rame-rame gitu, ikut-ikutan dia. Ekstrovert itu akan merasa ada yang kurang jika belum bersosialisasi atau kumpul-kumpul bareng sama temannya. Jadi kalau dia itu sendiri nih, pasti ada yang kurang gitu. Apa itu? Jadi ekstrovert ini akan merasa kurang gitu jika tidak berkumpul sama orang lain, jika tidak bersosialisasi, tidak ngomong-ngomong sama orang lain. Dia akan lemah gitu, capek gitu jiwanya jika dia tidak ngomong sama orang lain gitu. Kalau introvert kan itu dia tuh asik banget kalau sendirian, asik terusnya. Tapi kalau ekstrovert ini kalau sendirian itu dia kayak nggak seneng gitu, kayak bosen banget gitu hidupnya, hampa. Kalau introvert kan itu kalau sendiri itu dia aman nyaman aja gitu, malah lebih baik. Tapi kalau introvert ini nih kumpul sama orang lain, bersosialisasi, itu akan jadi capek gitu, jadi jiwanya akan lemah gitu. Nah kenapa bisa gitu? Karena gini nih, ekstrovert itu, kalau kalian tahu ekstrovert, untuk mengisi energi dari ekstrovert itu dari ngomong sama orang lain. Jadi ekstrovert itu akan terisi gitu energinya jika ngomong sama orang lain, jika kumpul-kumpul sama orang lain. Nah jika ekstrovert itu sendiri dia akan lemah,
energinya akan lemah, menurun. Nah, introvert juga sama. Introvert itu energinya dari kesendirian. Jika dia sendiri, jika dia itu mandiri, terusnya pikirannya tenang gitu, dia itu akan lebih kuat lagi, itu energinya akan kuat gitu. Jadi dua sifat ini nih punya menghasilkan energi yang berbeda. Kalau extrovert tadi kan itu energinya yang didapati dari kumpul-kumpul dan ngomong-ngomong sama orang lain. Kalau introvert itu energinya dari kesendirian. Nah itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga ilmu yang saya ajarkan kepada Anda atau saya sampaikan kepada Anda bisa menjadi bermanfaat bagi Anda. Dan terima kasih buat Anda yang udah nonton, dan terima kasih buat Anda juga yang udah subscribe dan share channel ini dari sana sampai ke sini. Itu terima kasih banget. Dan juga buat Anda yang mau terapi, silakan aja, linknya ada di bawah ya. Terusnya penjelasannya tentang gitu tentang IG ataupun nomornya itu ada di bawah. Dan juga saya sangat berterima kasih ada dukungannya gitu, dukungannya sampai sekarang ini. Terima kasih banyak ya buat Anda. Dukungan Anda itu sangat berarti bagi saya dan juga bagi orang lain gitu. Dan mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi tentang inner child lagi. Sebenarnya banyak sekali itu teori-teori atau pendapat tentang inner child ini, banyak sekali. Tapi segini aja udah cukup sih bagi saya. Dan juga mohon maaf jika ada yang salah dari omongan saya. Mohon maaf juga jika mungkin kata-kata saya kurang enak untuk didengar. Saya minta maaf. Dan juga jika ada yang salah dari perkataan saya bisa dikoreksi, bisa. Kalian bisa komen aja bahwa ini salah, bahwa ini salah, bisa aja gitu. Karena manusia itu tak luput dari salahnya. Dan terima kasih buat Anda yang udah nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.